Shalom, selamat pagi Happy Sword Family. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Andalkan Tuhan. Ayatnya di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saya ada kesaksian pada tanggal 28 Agustus. Saya pas pagi-pagi saya kan ada kirim barang. Saya suruh karyawan saya kirim barang ke daerah Bogor. Saya biasanya kalau misalnya karyawan saya kirim barang, saya tuh nggak pernah telepon, maksudnya gimana kiriman sudah beres apa belum. Saya biasanya nggak pernah, saya taunya pokoknya saya barang udah dikirim pasti beres, kerjaannya beres. Jadi saya nggak pernah sedikit-sedikit telepon, nih gimana nih, udah beres apa belum, enggak. Karena saya juga, terus akhirnya pas sore-sore saya teringat karyawan saya, coba deh saya WA, nih kiriman sudah selesai apa belum, apa masih di jalan. Akhirnya saya WA karyawan saya WA, terus karyawan saya bilang, kok ada masalah nih di jalan. Karyawan saya bilang, masalah apaan? Buru-buru saya telepon, ini kok kabel yang di jalan raya itu putus kok, kena tiang. Saya kaget, kok bisa kena tiang? Iya kok, jadi satu di pinggir jalan itu, satu komplek itu, satu desa itu mati lampu semua kok. Karyawan saya panik. Kok gimana nih? Saya bilang, ya udah kamu sabar dulu aja, coba saya telepon dulu customer sayanya, saya telepon dulu. Akhirnya saya WA, customer saya nggak aktif. Saya telepon juga nggak aktif. Waduh, gimana nih, saya bilang. Terus akhirnya saya bilang sama karyawan saya, ya udah sama supir saya juga, saya bilang kamu sabar dulu aja, nanti coba saya hubungin customer saya, atau kamu coba cari-cari orang PLN yang deket situ, bisa nggak gitu, saya bilang, untuk sambungin lagi kabelnya, kabel teleponnya, kabel listriknya. Iya kok, karyawan saya bilang, ini orang kampung udah pada keluar semua, saya takut kok. Saya bilang, iya sabar dulu, saya bilang, nanti saya coba saya urusin dari sini. Saya telepon lagi, coba orang yang bisa untuk benerin. Saya juga telepon customer saya, iya kok tolongin kok ya, jadi saya nggak bisa jalan nih. Nanti saya kasih lihat fotonya ya. Jadi tiang saya itu di mobil truk itu tingginya 9 meter. Saya juga baru kejadian seperti ini. Biasanya saya kalau misalnya kirim-kirim tiang itu nggak pernah ada masalah. Maksudnya biasa mungkin ini yang saya biasa kirim itu kan di jalan besar, jadi kabelnya tinggi-tinggi. Tapi ini kan di jalan perkampungan, jadi kabelnya agak pendek. Supir saya nggak lihat, main jalan aja langsung dia pikir tinggi, main jalan aja. Akhirnya kabel itu putus. Tapi puji Tuhan, saya bilang kamu tenang aja, kamu jangan panik. Maksudnya kamu bilang aja sama penduduk sana, ya sabar pasti dibenerin. Terus saya bilang, penduduk sana gimana maunya? Dia maunya sih dibenerin aja. Ya udah kamu sabar. Kalau nggak kamu sembari tanya-tanya yang orang PLN yang dekat situ bisa nggak? Waduh, pas kejadian itu kan sudah sekitar hampir jam setengah 7 malam. Jam 6, jam setengah 7 malam. Udah nggak ada orang PLN kok, yang karyawan saya bilang udah nggak ada orang PLN kok yang ada, yang standby. Ya udah coba kamu sabar dulu. Akhirnya saya telepon, akhirnya nyambung juga ke customer saya. Saya bilang, Pak, tolong karyawan supir saya ada di daerah sini, tolong Bapak samperin, karena supir saya nabrak
kabel, saya bilang. Oh iya iya, ya coba aja kamu suruh supir kamu Sherlock aja lokasinya di mana. Akhirnya saya buru-buru telepon ke supir saya untuk Sherlock lokasinya. Nggak jelas. Akhirnya dia bilang, kok nggak jelas ini posisinya di mana. Ya udah nanti supir saya telepon bapak deh. Akhirnya nggak lama orang itu datang, bawa karyawan PLN juga datang untuk benerin. Puji Tuhannya. Terus pas kejadian itu saya bilang sama istri saya, ini karyawan sama supir lagi antar barang, ada masalah di jalan. Saya bilang kabel listrik di perkampungan itu putus, jadi panik, saya bilang. Terus istri saya bilang, ya udah kita buru-buru, kita berdoa aja, kita berdoa sama anak-anak bareng untuk biar semuanya itu dapat selesai, nggak ada masalah sama orang kampungnya. Soalnya orang kampung udah keluar semua, lampunya mati, udah sekitar jam 6 setengah tujuan. Jadi di depan di pinggir jalan itu juga toko-toko depan mati lampu. Dia bilang, ya udah, akhirnya puji Tuhan kita berdoa, puji Tuhan nggak begitu lama bisa selesai, nggak ada masalah, listriknya juga bisa disambung lagi sama orang PLN bareng sama customer saya. Jadi itu karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tuhan menolong itu tepat pada waktunya. Jadi supir dan karyawan saya jadi nggak takut, jadi nggak panik lagi. Terus akhirnya saya telepon, gimana? Udah datang belum orang PLN-nya? Udah datang kok. Ya udah, puji Tuhan deh. Terus ya udah kok, udah ya. Akhirnya lanjut berangkat. Itu belum sampai ke tempat tujuan untuk mengirim. Itu sekitar setengah kilo lagi baru sampai. Akhirnya sekitar jam 7:30, jam 8-an udah, kok ini lagi bongkar tiangnya. Oh ya udah, kalau udah selesai saya bilang langsung pulang aja. Ya itu karena saya dan istri dan anak-anak saya, kita selalu mengandalkan Tuhan. Jadi saya juga selalu, apapun itu, saya selalu mengandalkan Tuhan. Ada dalam usaha saya, dalam setiap yang kita lakukan, ya saya mengandalkan Tuhan apapun itu. Puji Tuhan semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada masalah di lapangan. Itu karena kasih dan karunia Tuhan. Ya, itu kesaksian saya. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih, anugerah dan kebaikan Bapa. Kau telah luputkan kami Bapa dari segala mara bahaya ataupun cobaan Tuhan, apapun kesusahan Tuhan di dalam setiap yang di lapangan Bapa. Tuhan, Kau selalu menolong kami Bapa di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami Bapa. Tuhan, kami sungguh bersyukur sekali Bapa. Tuhan, biar kami Bapa dapat selalu mengandalkan Bapa kekuatan yang daripada Engkau Bapa. Biar kami dapat selalu berharap dan bersandar pada Engkau Bapa. Apapun yang kami lakukan Bapa, apapun yang kami kerjakan Bapa, biar semuanya itu dapat kami andalkan Engkau Bapa. Terima kasih terima kasih Yesus yang baik. Haleluya Bapa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih.